bersama saya Iki Bayo, tentunya di YouTube channel Ngopi Ngobrol Pintar. Jadi hari ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan. Ada apa sih dengan sistem pendidikan kita? Nah, sebelum saya membahas, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membagi konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sosial. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa terpuruknya ekonomi dan politik suatu bangsa disebabkan oleh diabaikannya pendidikan. Karena pada hakikatnya proses kehidupan adalah proses pendidikan. Dan begitu juga sebaliknya, proses pendidikan merupakan proses kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan, pendidikan adalah bidang kehidupan manusia yang paling vital dan fundamental bagi proses menuju bangsa yang cerdas, sehingga berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Namun, pendidikan seringkali masih dirasakan oleh masyarakat sebagai beban yang berat. Banyak masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya memperoleh pendidikan karena ketiadaan biaya. Pendidikan menjadi barang mewah yang teramat mahal, sehingga tidak dapat dijangkau dalam kemampuan uang yang dimiliki. Ini disebabkan oleh budaya kapitalisme yang sudah mulai masuk ke dunia pendidikan kita yang ada di Indonesia. Jadi kapitalisme itu adalah sebuah budaya sekaligus sebagai ideologi masyarakat barat. Mulai dari pihak lahirnya sampai saat ini telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini seakan membuka ruang untuk menopang dan melanggengkan kekuasaan kapitalisme. Mengajar bukan lagi mengajarkan apa yang diyakini, melainkan untuk menanam keyakinan-keyakinan serta kebodohan-kebodohan yang dipandang berguna oleh mereka yang memerintahkan. Pengetahuan menjadi komoditi utama yang bisa dipertukarkan dengan apa saja. Tinggal bagaimana pasar meminta kemampuan mereka. Itulah yang membuat pekerjaan mengajar menjadi kegiatan untuk menutup dan memoleskan fakta. Sistem pendidikan hanya dijadikan sebagai rahim. Pada akhirnya hanya mampu melahirkan penindas-penindas baru. Para mahasiswanya dibentuk dan dididik sebagai robot kapitalisme baru. Pelaksanaan pendidikan saat ini tidak mampu melahirkan generasi muda yang bisa mengatasi persoalan atas dirinya. Bahkan jempolan terbaik Ibu Pertiwi yang terlahir dari rahim universitas terbaik negeri ini itu hanya menambah rentetan masalah yang terus melingkupi negeri ini. Sebut saja Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan lain sebagainya yang selalu membanggakan dirinya sebagai universitas terbaik di Indonesia. Pernyataan itu memang tidak salah karena alumni-alumninya banyak yang menjadi pejabat, ada yang menjadi menteri, DPR, bahkan presiden. Sehingga tidak heran jika begitu banyak murid-murid sekolah menengah atas berlomba-lomba untuk bisa kuliah di universitas tersebut. Negara memang harus berterima kasih kepada universitas-universitas ini yang telah memberikan lulusan-lulusan berkualitas kepada masyarakat untuk membangun bangsa ini yang tidak tahu arahnya kemana. Universitas-universitas ini dengan bangga mengakui bahwa mereka adalah pemasok utama pejabat-pejabat tinggi di negara Indonesia. Maka pada saat yang bersamaan mereka seharusnya dengan gagah berani juga harus mengakui bahwa mereka adalah pemasok utama koruptor di negeri ini. Tidak perlu malu-malu karena pejabat di negeri ini saat ini melakukan praktik korupsi yang tidak punya malu. Bahkan hal itu pernah diungkapkan oleh Ketua DPR
Marzuki Ali. Dia mengungkapkan bahwa rata-rata pejabat negara yang terjerumus dalam kasus korupsi berasal dari pendidikan tinggi ternama di Indonesia. Dia juga menegaskan bahwa ada yang bermasalah dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Pusat pendidikan, entah itu negeri atau swasta, saat ini hanya memandang sebelah mata soal korupsi. Seakan-akan korupsi ini hanya menjadi fenomena yang biasa di Indonesia. Sistem pendidikan sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memperbaiki mental bangsa, karena pendidikan adalah solusi jangka panjang yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Karena menjadi seorang koruptor bukan masalah pintar atau tidaknya seorang individu, tapi lebih ke masalah mental dan juga karakter. Jangan hanya namanya saja dong sebagai universitas terbaik di Indonesia, tetapi juga harus memberikan yang terbaik untuk negeri ini ke depannya. Setiap universitas harus bisa menciptakan kelas baru bagi setiap fakultas yang dimiliki. Misalnya pendidikan anti korupsi, pendidikan kaum tertindas, atau cara menyingkirkan kapitalisme dari bumi Indonesia dan lain sebagainya. Supaya para generasi muda bisa memahami betapa menjijikannya korupsi di negara yang miskin dan tertinggal seperti Indonesia. Mereka juga lebih peka dan membuka hati betapa rakyat di negeri ini sangat menderita karena selalu ditindas, dirampas haknya, dipermainkan oleh kebijakan-kebijakan dan sistem terutama kapitalisme. Jika penanaman pengetahuan seperti ini diterapkan, maka terciptalah generasi muda yang cerdas dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dari pendahulunya. Karena mereka sadar bahwa kedamaian suatu bangsa jauh lebih penting daripada kedamaian materi. Pendidikan adalah alat yang paling jitu untuk mencapai kondisi itu. Jangan jadikan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak berkepentingan dalam pendidikan, jangan hanya diproduksi oleh mereka yang berkuasa atau pihak birokrasi. Pengamat pendidikan Muhammad Abdul-Jain menilai bahwa pendidikan di Indonesia terlalu kaku, birokratis, dan seperti hampa makna. Pasalnya, penerapan sistem pembelajaran yang dipakai dinilai sangat terpaku pada standar-standar pada target-target muatan kurikulum dan dimungkinkan kurang pragmatis. Apabila sistem tersebut masih dijalankan di Indonesia, maka akan menghasilkan sarjana yang kurang bermutu, ujarnya. Perumusan pendidikan di Indonesia hanya disesuaikan dengan perubahan global, sedangkan kondisi sosial masyarakat nyaris tidak pernah dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada di Indonesia harus dilakukan perubahan secara menyeluruh. Karena pendidikan hanya memberikan suapan ide kepada pendidik, dan yang memperoleh didikan itu tidak pernah merasa kenyang. Sistem hanya berkuasa di atas awan yang ditutupi kabut keputihan. Kelihatan bersih tapi kotor. Pendidikan di negeri ini telah lama diperkosa oleh sistem kapitalisme. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.